Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan membahas tentang tugas dari perekonomian Indonesia yang membahas tentang indikator-indikator pembangunan dan pelaku ekonomi. Yang dianggotai dengan yang pertama Vira Dwi Larasati, yang kedua Muhammad Fahri Fauzi, yang ketiga saya sendiri Ajeng Natasha Lala Yustika. Pembahasan pertama yaitu mengenai penelitian pendahuluan. Paul Baran, A.G. Frank, F. H. Cardoso, E. Valeto, dan W.F. Wertheim. Yang kedua yaitu landasan teori. Menganalisis dengan membaca literatur seperti media sosial. Yang ketiga yaitu definisi operasional variabel kajian hasil. Yang pertama yaitu indikator pembangunan. Pembangunan development adalah proses pembangunan perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya oleh Alexander 1994. Portes 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita 1994 memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula. Meskipun semua merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan. Riyadi dan Bratakusuma 2005. Menurut Tikson 2005, pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Kermen membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara untuk membandingkan tingkat kesejahteraan ke dalam tingkat kelompok. Kelompok pertama merupakan usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clegg dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis. Kelompok kedua adalah usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Dan kelompok ketiga adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter, non-monetary indikator, seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennett. Indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Suatu perkembangan baru mengenai indikator kesejahteraan adalah apa yang dikemukakan oleh William Nordhaus dan James Tobin 1972. Mereka mencoba untuk menyempurnakan nilai-nilai GNP dalam upaya untuk memperoleh suatu indikator ekonomi yang lebih baik, yaitu dengan mengenalkan konsep net economic welfare atau NEW. Penyempurnaan nilai-nilai GNP itu dilakukan dengan dua cara, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Kedua cara tersebut dibahas di bawah itu. Lainnya adalah berkaitan dengan sektor ekonomi informasi seperti memasang atau mengecat di dinding rumah sendiri. Oleh karena nilai tambahan tersebut tidak dibeli atau dijual di pasar, maka nilai tambah ini pun tidak pernah dihitung dalam GNP.
Nilai new akan mencakup juga nilai dengan kegiatan kerja sendiri tersebut. Koreksi positif lainnya adalah berkaitan dengan sektor ekonomi informal. Seperti diketahui pada masa sekarang ini, pertumbuhan sektor ekonomi informasi sangat pesat. Sektor ekonomi informal ini dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi yang ilegal atau melawan hukum seperti perdagangan narkotika misalnya, dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang legal tetapi tidak tercatat sehingga terhindar dari pajak, seperti tukang batu yang memperbaiki rumah kita misalnya. Pada umumnya, para ekonomi tidak menambahkan nilai kegiatan ilegal ke dalam nilai produk nasional, karena sudah disepakati kegiatan ini merupakan kegiatan yang buruk dari segi sosial. Oleh karena itu, bisnis ganja dan narkotika tidak dimasukkan ke dalam nilai GNP maupun new. Beragamnya arah keterkaitan antara ketiga sasaran fundamental tersebut. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan antara pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi. Pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui demokrasi. Pengaruh langsung pembangunan manusia terhadap pertumbuhan dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia 1993 dan Bank Pembangunan Asia ADB pada 1997. Keterkaitan antara indikator. Bagaimana keterkaitan antara ketiga sasaran pembangunan tersebut? Beberapa studi dan kajian menunjukkan. Saya Vira Dwi Larasati. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Ajeng Natasha Lala Yustika. 2. Pengertian pelaku ekonomi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi. Biasanya pertanyaan di atas yang selalu muncul di benak orang-orang terkait pelaku kegiatan ekonomi. Terdapat berbagai definisi yang membahas mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Di antaranya, pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang berkecimpung pada kegiatan perekonomian yang meliputi produksi, distribusi maupun konsumsi. Seluruh pihak apakah perorangan ataupun organisasi, pemerintah atau swasta, yang melaksanakan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, atau konsumsi. Dari kedua definisi di atas, pelaku kegiatan ekonomi merupakan seluruh elemen masyarakat baik individu maupun organisasi, pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun kegiatan ekonomi tersebut masih dapat dijabarkan lebih mendalam sesuai dengan bidang dan juga tren pada saat ini. 5 pelaku ekonomi diantaranya adalah 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Negara atau pemerintah, 4. Masyarakat luar negeri, 5. Lembaga keuangan. Kategori di atas disesuaikan dari skala atau cakupan kegiatan ekonominya dari mulai yang terkecil hingga yang lebih besar. Klarifikasi tersebut digunakan untuk mempermudah pembagian setiap peranannya. Pelaku ekonomi yang ke-1, rumah tangga. Pelaku kegiatan ekonomi dalam skala rumah tangga. Rumah tangga merupakan cakupan terkecil dibandingkan dengan jenis lainnya. Pada kegiatan ekonomi terdapat 2 peran yang dijalankan oleh rumah tangga, di antaranya sebagai konsumen. Sebagai rumah tangga, keluarga pastilah melakukan kegiatan konsumsi terhadap suatu produksi baik barang ataupun jasa. Kegiatan tersebut dilakukan guna melangsungkan kehidupan mereka. Penyedia faktor produksi, selain sebagai konsumen, rumah tangga juga menyediakan faktor produksi. Ada juga yang menyatakan rumah tangga sebagai produsen. Pelaku ekonomi yang ketiga, negara atau pemerintah. Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam berjalan perekonomian suatu negara. Bagaimana tidak, pemerintah memiliki tujuan untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan ekonomi suatu negara dengan berbagai kebijakan yang dibuat. Pada dasarnya, pemerintah memiliki tujuan utama dalam pembangunan perekonomian, yaitu 1. Menumbuhkan peluang kerja, 2. Mengontrol laju inflasi, 3. Menstabilkan neraca perdagangan atau pembayaran terhadap luar negeri, 4. Mendorong peningkatan ekonomi, 5. Mensejahterakan dan memakmurkan warga negaranya.
Demi mencapai tujuan di atas, pemerintah memiliki beberapa peran yang harus dijalankan pada kegiatan ekonomi. Pertama, sebagai produsen, kemudian sebagai konsumen, dan sebagai pengatur aktivitas perekonomian. Pelaku ekonomi yang kedua, perusahaan. Definisi perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi dapat dikatakan sebagai rumah tangga produksi maupun organisasi yang profit oriented. Perusahaan memanfaatkan faktor produksi guna menghasilkan laba dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, pengertian perusahaan adalah badan usaha yang melakukan aktivitas bisnis secara berkesinambungan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi dan beroperasi di wilayah suatu negara. Beberapa peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi adalah 1. Membeli dan menggunakan faktor produksi seperti bahan baku, penggunaan tenaga kerja, dan modal yang digunakan untuk proses produksi. 2. Menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang nantinya juga sebagai pemasok di pasar barang atau jasa. Yang ketiga, menjual produk baik barang ataupun jasa keluar perusahaan seperti masyarakat umum, luar negeri, pemerintah, atau sesama perusahaan. Pelaku ekonomi yang keempat, masyarakat luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap wilayah negara memiliki kepemilikan sumber dayanya masing-masing terhadap kelebihan suatu wilayah yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Oleh karena itu, kebutuhan antar negara tidak dapat dihindarkan. Kondisi inilah yang menyebabkan kebutuhan antar negara dengan melaksanakan aktivitas ekonomi seperti perdagangan luar negeri. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri atau peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi diantaranya: 1. Melakukan aktivitas perdagangan internasional berupa ekspor impor baik barang maupun jasa. 2. Memberikan atau melakukan aktivitas investasi maupun pinjaman demi pembangunan di dalam negeri baik terhadap pemerintah maupun perusahaan swasta. 3. Membeli produk buatan dalam negeri demi meningkatkan devisa negara dan juga promosi produk dalam negeri. 4. Masuk ke pasar uang Indonesia. 5. Menyediakan modal dan tenaga ahli yang terlatih di luar negeri. Keberadaan masyarakat luar negeri sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Melalui aktivitas di atas, mereka juga penghubung antar negara dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Pelaku ekonomi yang kelima, lembaga keuangan. Bentuk lembaga keuangan memiliki tempat tersendiri di dalam kegiatan perekonomian. Selain sebagai perusahaan produsen, lembaga keuangan sendiri merupakan lembaga yang menjalankan aktivitas keuangan, baik bank ataupun non-bank, guna membangun dalam meningkatkan ekonomi nasional. Peran lembaga keuangan sendiri sebagai pelaku ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Mengumpulkan dana dari berbagai pihak baik perusahaan, pemerintah, maupun rumah tangga. 2. Memberikan pinjaman atau kredit sebagai modal bagi perusahaan produsen dalam rangka meningkatkan performa usaha. 3. Menyediakan uang giral sebagai alat transaksi perdagangan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.